ke hutan mencari rusa, hendaklah membawa tali. Wahai anak Bapa di sorga, cepatlah bangun hal-hal rohani. Kita masuk episode 19, Renungan Pagi dengan judul Tema Pusat Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2 merupakan ayat hafalan kita. Sebagai seorang pendidik, tidak ada bagian Alkitab yang nilainya lebih besar daripada riwayat hidup orang yang tertulis di dalamnya. Riwayat hidup itu berbeda dari yang lain karena riwayat hidup ini benar-benar terjadi dalam kehidupan. Tidak mungkin untuk pikiran yang fana membuat tafsiran yang tepat dalam segala sesuatu mengenai pekerjaan orang lain. Tidak ada lain kecuali Dia yang membaca hati, yang melihat motif dan kegiatan yang bersifat rahasia, yang dapat melukiskan tabiat dengan sangat tepat atau memberikan gambaran yang tepat mengenai kehidupan manusia. Hanya dalam firman Allah saja terdapat penggambaran demikian. Tidak ada kebenaran yang Alkitab ajarkan dengan jelas, lebih jelas daripada apa yang kita lakukan adalah hasil dari apa adanya kita. Sampai sedemikian jauh, pengalaman hidup adalah buah-buah pikiran dan perbuatan kita sendiri. Tema pusat Alkitab, tema mengenai setiap hal lain dalam kelompok seluruh buku itu adalah rencana penebusan, pemulihan citra Allah pada jiwa manusia, dari pemberitahuan pertama tentang pengharapan dalam hukuman yang dijatuhkan di Eden, sampai pada janji mulia yang terakhir di buku Wahyu. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 4. Beban setiap kitab dan setiap bagian Alkitab adalah pengungkapan tema yang ajaib ini, pengangkatan manusia, kuasa Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Yohanes 15 ayat 57. Bagi orang yang memegang pemikiran ini di hadapannya, terbentang suatu bidang yang sangat luas untuk dipelajari. Ia memiliki kunci yang akan membuka baginya segenap rumah perbendaharaan firman Allah. Ilmu penebusan adalah ilmu segala ilmu, ilmu yang menjadi pelajaran malaikat-malaikat dan semua makhluk di dunia-dunia yang tidak berdosa. Ilmu yang melibatkan perhatian Tuhan dan juru selamat kita. Ilmu yang masuk ke dalam maksud yang ada dalam pikiran yang maha kuasa, yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tertulis dalam Roma 16 ayat 25. Ilmu yang akan menjadi pelajaran umat tebusan Allah sepanjang zaman yang kekal. Inilah pelajaran tertinggi di mana manusia mungkin ikut serta, karena pelajaran lain tidak bisa, maka pelajaran itu akan menguatkan pikiran dan mengangkat jiwa. Tenaga kreatif yang mencipta dunia sehingga terwujud berada dalam firman Allah. Firman ini memberi kuasa, melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah sebuah janji yang diterima oleh kemauan, yang diterima ke dalam jiwa, membawa sertanya kehidupan yang maha kuasa. Itu mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa itu di dalam citra Allah. Seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 133, 134, 111, dan 112. Topik berikutnya, pertentangan besar di dalam Alkitab. Ayat hafalan, maka timbullah peperangan di surga. Wahyu 12 ayat 7. Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Ayat dibandingkan dengan ayat, pelajar harus belajar memandang firman itu secara keseluruhan dan melihat hubungan bagian-bagiannya. Dia harus mendapat pengetahuan tema pusatnya yang agung dari maksud Allah yang semula untuk dunia ini, dari timbulnya permusuhan yang besar, dan dari pekerjaan penebusan
dia harus memahami sifat dari dua asas yang merebut keunggulan dan harus belajar mengikuti pekerjaan mereka melalui catatan sejarah dan nubuatan kepada penyempurnaan yang besar. Dia harus melihat bagaimana permusuhan ini masuk ke dalam setiap tingkat pengalaman manusia. Bagaimana di dalam setiap perbuatan hidup dia sendiri menyatakan alasan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dan bagaimana apakah dia mau atau tidak, dia sekarang juga memutuskan di pihak manakah dalam pertikaian itu dia akan didapati. Setiap bagian Alkitab diberikan dengan inspirasi Allah dan berfaedah. Perjanjian lama tidak kurang dari perjanjian baru yang harus mendapat perhatian. Sementara mempelajari perjanjian lama, kita akan mendapatkan mata air hidup yang meluap ke atas, di mana pembaca yang lalai hanya melihat suatu padang pasir. Buku Wahyu dihubungkan dengan buku Daniel, terutama menuntut supaya kita belajar. Biarlah setiap guru yang takut akan Tuhan memikirkan bagaimana memahaminya dengan terang dan mempersembahkan Injil itu, bahwa penebus kita datang dengan pribadinya sendiri supaya dikenal hambanya Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Wahyu 1 ayat 1. Tidak ada yang putus asa belajar wahyu karena simbol-simbol yang nampaknya mistis. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Tertulis dalam Yakobus 1 ayat 5. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 3. Apabila cinta sejati kepada Alkitab dibangunkan dan pelajar mulai sadar betapa luasnya ladang itu dan betapa berharga harta bendanya itu, dia akan rindu merebut setiap kesempatan untuk memperkenalkan dirinya dengan firman Allah, mempelajarinya dengan tidak membatasi hanya pada waktu dan tempat tertentu atau istimewa, dan mempelajarinya secara tetap adalah satu jalan atau cara memupuk cinta kepada Alkitab. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 176 dan 177. Topik berikutnya ayat demi ayat. Ayat hafalan berbunyi, terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mazmur 119 ayat 12. Belajar Alkitab harus diajar untuk mendekatinya di dalam semangat seorang pelajar. Kita menyelidik halaman-halamannya bukan untuk bukti mempertahankan pendapat kita, tetapi supaya mengetahui apa yang dikatakan Allah. Pengetahuan yang benar dari Alkitab dapat diperoleh hanya melalui bantuan Roh yang memberikan perkataan itu. Dan supaya mendapat pengetahuan ini, kita harus hidup dengan itu. Semua yang diperintahkan firman Allah haruslah kita turuti. Semua yang dijanjikannya dapat kita tuntut. Hidup yang kita mau hidupkan ialah hidup yang disuruh melalui kuasanya. Hanya dengan bergantung kepada Alkitab itu, dia dapat dipelajari dengan berhasil. Belajar Alkitab meminta usaha yang sangat rajin dan pikiran yang tekun. Laksana pekerja tambang menggali barang-barang berharga di dalam tanah dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, begitulah mencari harta kekayaan firman Allah. Di dalam belajar sehari-hari, ayat demi ayat sering sangat menolong. Biarkan pelajar itu mengambil satu ayat dan memusatkan pikiran dalam menentukan arti yang telah dibuat Tuhan di dalam ayat itu untuknya, dan kemudian bertahan pada maksud itu sampai menjadi miliknya sendiri. Satu bagian yang dipelajari sedemikian sampai artinya lebih jelas
dan bermanfaat daripada pembacaan pasal yang banyak dengan tidak ada maksud yang pasti di dalam pandangan dan tidak ada pengajaran yang pasti diperoleh. Satu sebab utama dari ketidakrapian mental dan kelemahan moral adalah kekurangan konsentrasi untuk tujuan yang pantas. Kita membanggakan diri kita dalam soal penyebaran bahan-bahan bacaan, tetapi memperbanyak buku, sekalipun buku-buku yang bagi mereka tidak berbahaya, mungkin saja satu kejahatan yang pasti. Dengan bahan-bahan cetakan yang tak terhitung banyaknya terus-menerus dikeluarkan dari percetakan, orang tua dan muda membentuk kebiasaan mereka membaca dengan terburu-buru dan dangkal, dan ingatan kehilangan kuasa pikiran yang kukuh dan teratur. Lagi pula, sebagian besar dari majalah dan buku-buku seperti Katak Mesir tersebar memenuhi seluruh tempat, bukan hanya telah basi, sia-sia, dan melumpuhkan, tetapi kotor dan merendahkan. Akibatnya bukan hanya memabukkan dan merusak pikiran, tetapi membusukkan dan membinasakan jiwa. Pikiran hati yang malas tak bertujuan jatuh menjadi bangsa kejahatan. Di dalam keadaan sakit, organisme yang tak bernyawa itu berakar. Pikiran yang malas adalah bengkel setan. Biarlah pikiran diarahkan kepada angan-angan yang luhur dan suci. Biarlah hidup itu mempunyai tujuan yang mulia, maksud yang mengasihkan, dan mengurangi tempat berpijak bagi kejahatan. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 174 dan 175. Baiklah saudaraku, demikian renungan pagi kita dalam episode ini. Hendaklah melempar jangkar kalau ada perahu singgah, kalau anak Allah pintar, negeri ini pasti bangga. Shalom, sampai jumpa di episode berikutnya.